Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam semesta bagi kita semua. Rahayu, 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 salam sagung dumadi. Saudaraku yang anak cintai di seluruh jagat raya ini, dalam sebuah pengamatan eksperimen yang real sesuai basis data, maka 77 dalam hal ini adalah semesta harus melaksanakan protection divine. Engkau tahu maknanya apa, wahai saudaraku? Protection divine adalah sebuah perlindungan. Kenapa Ana mengatakan perlindungan? Saudaraku yang Ana cintai, Ana mengamati di dalam kehidupan ini secara langsung. Saat ini saudaraku tahu banyak umat muslim dan muslimat yang pindah keyakinan. Saudaraku tahu kenapa? Pertama, engkau yang berkompeten di dalamnya, dalam hal ini yang diberikan kepercayaan duduk di suatu tempat, yang punya wewenang, dipercaya dalam arti engkau seorang tokoh, namun engkau tidak memberikan panggung kepada mereka yang punya kualifikasi, yang punya kompeten dalam bidang itu, dan mereka tidak engkau berikan kesempatan, tidak engkau orbitkan, paham tuh? Lalu mereka mencari tempat yang menganggap mereka, yang menghormati mereka, yang merangkul mereka. Itu kejadiannya. Lalu juga karena sebuah intervensi dalam arti di lingkungan tertentu, mungkin di suatu lembaga terjadi sesuatu yang sifatnya ingin mengubah keadaan, ingin menguasainya, sehingga seseorang yang mempunyai hak yang sama menggeliat, bangkit, dan ingin menunjukkan eksistensinya. Mereka juga mencari yang menghormati dirinya. Faham tuh? Seseorang yang masih memerlukan panggung pasti tidak akan menerima bahwa dirinya diintervensi, bahwa dirinya dihina, bahwa dirinya disudutkan, ditikam, dan dimatikan. Terkecuali jika orang seperti Ana memang sudah tidak membutuhkan panggung. Paham tuh? Ada juga dari sudut finansial, tatkala mereka diiming-imingi sebuah harta benda yang bermiliar-miliar, mereka diberikan fasilitas, anaknya, keluarganya ada yang diangkat, dikuliahkan, diberikan uang per bulan ratusan juta. Itu pun juga bisa terjadi karena Ana sudah melihat secara langsung. Teman Ana itu, guys, dia pura-pura jadi pendeta sampai dikuliahkan S2, namun dia sampai saat ini tetap beragama Islam. Itu Ana lihat secara langsung, bukan mengada-ada, bukan hoak, bukan halusinasi. Dia cerita ke Ana sambil tertawa-tawa. Dia sering ceramah di sebuah gereja. Taunya orang dia seorang Paulus atau mungkin pastor apa ya, Ana kurang tahu. Namun dia saat ini, hingga saat ini tetap beragama Islam, dan dia dibiayai sekolahnya
sampai S2, paham tum? Dari Vatikan sana. Jadi saudaraku, intinya mereka kurang perhatian, kurang kasih sayangmu. Kalau umat keyakinan lain bisa memberikan fasilitas, bisa menyekolahkan mereka, merangkul mereka, kenapa kita ini tidak? Fahim tum? Itu yang perlu antum renung. Jika ada yang mereka sampai keluar keyakinan, bukan 100% kesalahan mereka. Fahim tum? Kulukum ro'en wa kulukum an ro'iyatih. Setiap jiwa yang bernyawa dimintai pertanggungan jawab atas dirinya, keluarganya. Jika antum seorang tokoh, seorang pejabat tinggi yang berkompeten dalam hal itu, seharusnya merangkul orang-orang yang lemah. Paham tuh? Kadal fakru ayakuna kufron. Kekufuran, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Paham tuh? Saat seseorang kekurangan finansial, demi untuk makan diiming-imingi ratusan juta, pasti dia gimana caranya memenuhi isi perutnya. Paham tuh? Makanya ada perkataan seperti itu ya saudaraku, kadal fakru ayakuna kufron. Allah yuhibbul mu'min qawiyun. Allah itu cinta kepada orang yang beriman yang kuat. La yuhibbul mu'min dhaif. Tidak suka orang-orang yang lemah. Seperti itu ya saudaraku. Jadi jika antum kuat, supportlah yang lemah. Jangan engkau malah memikirkan dirimu sendiri, hanya mengorbitkan keluargamu, saudaramu, handetolanmu, sehingga mereka tidak terima dengan adanya intervensi darimu. Akhirnya mereka pindah keyakinan. Jika ada seorang imam, jamaahnya habis, kau jangan menyalahkan makmummu. Bukan makmummu tidak mau berjamaah, wahai saudaraku, karena imamnya tidak becus, ngerti enggak? Karena kau hanya pinter bicara di lisan, namun tidak bisa memanifestasikan di dalam perbuatan, sehingga jamaahmu habis. Engkau mengatakan jamaahnya tidak beriman, tidak mau ke masjid, tidak mau berjamaah, padahal mereka itu tahu bahwa engkau tidak punya kompeten dalam hal itu. Paham tuh? Bisa saja yang mengorbitkan karena menguntungkan baginya. Kau mungkin diorbitkan oleh seseorang yang supaya menyupport dirinya. Kau diorbitkan karena menguntungkan bagi orang itu. Paham tuh? Itulah realita yang Anda lihat dalam kehidupan ini. Terkadang orang-orang yang eksis, orang yang terkenal, sanjung di suatu tempat, dia bukan orang yang berkompeten, karena yang mengangkat adalah orang-orang yang ada keuntungan di dalamnya. Fahim tum? Semoga manfaat, rahayu semuanya. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam semesta bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sakum tumati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.